Pada suatu hari, di kerajaan padang pasir yang megah, Raja Harun al-Rashid menerima laporan yang membuat dahinya berkerut. Beberapa rakyat mengadu bahwa ada sekelompok orang yang berperilaku aneh di kota, kaum lelaki yang berpenampilan dan bertingkah laku seperti wanita serta kaum wanita yang berpakaian dan berperilaku seperti lelaki. Mendengar hal ini, Raja merasa gelisah. Bukan karena ia membenci perbedaan, tetapi karena keadaan ini mulai menciptakan kekacauan di masyarakat. Para lelaki yang menyerupai wanita mulai masuk ke tempat-tempat khusus wanita, dan para wanita yang menyerupai lelaki mulai menantang laki-laki dalam pekerjaan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Akibatnya, perdagangan terganggu, keluarga-keluarga resah, dan nilai-nilai kerajaan mulai goyah. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang bijak? Raja merenung. Tiba-tiba, ia tersenyum. Tidak ada orang yang lebih cocok menangani perkara ini selain Abu Nawas. Abu Nawas mendapat tantangan dari raja. Segera, sang raja mengutus pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Dalam waktu singkat, lelaki jenaka dan cerdik itu tiba dengan senyum khasnya. Salam sejahtera, Baginda Raja. Adakah hari ini saya akan diberi hadiah, atau justru akan diberi hukuman karena sesuatu yang bahkan belum saya lakukan? Gurau Abu Nawas. Raja tertawa kecil. Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Aku ingin kau menyingkirkan mereka yang menciptakan kekacauan di kota, kaum lelaki yang menyerupai wanita dan kaum wanita yang menyerupai lelaki. Tapi kau harus melakukannya dengan cara yang tidak menimbulkan pemberontakan di antara rakyat. Bisakah kau melakukannya? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. Baginda, beri saya waktu 3 hari. Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang paling adil. Raja mengangguk. Baiklah, aku menantikan hasilnya. Abu Nawas mengumpulkan semua penduduk di alun-alun kota. Ia membawa seekor kuda jantan dan kuda betina yang telah dipisahkan selama beberapa hari. Wahai rakyat kerajaan, seru Abu Nawas. Hari ini, aku akan menunjukkan siapa lelaki sejati dan siapa wanita sejati. Barang siapa yang merasa dirinya lelaki, berdirilah di sebelah kuda jantan ini. Dan barang siapa yang merasa dirinya wanita, berdirilah di sebelah kuda betina ini. Semua orang menurut, termasuk mereka yang selama ini dianggap menyimpang. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Para lelaki yang menyerupai wanita ternyata takut mendekati kuda jantan, sementara para wanita yang menyerupai lelaki terlihat canggung dan gelisah saat berdiri di dekat kuda betina. Abu Nawas tersenyum dan berkata, lihatlah, wahai rakyat, hati mereka sendiri menolak apa yang mereka coba perankan di luar. Sesungguhnya, seseorang tidak bisa menipu takdirnya. Para lelaki yang menyerupai wanita mulai malu, sementara para wanita yang menyerupai lelaki mulai menundukkan kepala. Namun, Abu Nawas belum selesai. Pada hari kedua, Abu Nawas mengumpulkan kembali kelompok yang bermasalah. Kali ini, ia membawa 2 ekor kambing, 1 jantan, 1 betina, dan 2 ekor ayam, 1 jantan, 1 betina. Aku punya tantangan sederhana, kata Abu Nawas. Kaum lelaki yang ingin menjadi wanita, silakan mencoba membuat kambing jantan bertelur. Dan kaum wanita yang ingin menjadi lelaki, silakan mencoba membuat ayam betina berkokok seperti ayam jantan. Tentu saja, mereka gagal. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, kodrat hewan itu tetaplah sama. Abu Nawas pun berkata, lihatlah, jika hewan saja tidak bisa mengubah kodratnya, bagaimana mungkin manusia bisa? Mendengar itu, orang-orang mulai berpikir. Sebagian dari mereka mulai menangis, menyadari kesalahan mereka. Namun, masih ada beberapa yang keras kepala. Pada hari ketiga,
Abu Nawas menghadap raja. "Baginda," katanya, "sebagian dari mereka telah menyadari kesalahan mereka, tetapi ada juga yang masih bersikeras. Bagaimana hukuman yang pantas bagi mereka?" Raja berpikir sejenak, lalu bertanya, "Apa usulmu, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum. "Saya ingin memberikan mereka satu hukuman terakhir yang akan membuat mereka jera." Ia lalu membawa mereka yang masih keras kepala ke tengah padang pasir. Di sana, ia memberikan mereka pakaian yang benar-benar kebalikan dari yang mereka sukai. Para lelaki yang ingin menjadi wanita dipaksa mengenakan baju besi dan disuruh mengangkat barang berat. Sementara para wanita yang ingin menjadi lelaki dipaksa mengenakan kerudung panjang dan disuruh memasak di bawah terik matahari. Setelah beberapa jam, mereka mulai menyerah. Para lelaki mengeluh karena tidak kuat mengangkat beban berat, sementara para wanita merasa kepanasan dan pusing. Akhirnya, mereka menangis dan memohon ampun. "Wahai Abu Nawas, kami telah menyadari bahwa kodrat kami tidak bisa diubah. Tolong kembalikan kami ke keadaan semula." Abu Nawas pun membawa mereka kembali ke kota dan menghadap raja. "Baginda," katanya, "mereka kini telah sadar. Hukumlah mereka dengan keadilan." Raja lalu mengumumkan bahwa mereka yang telah bertobat akan diterima kembali sebagai rakyat biasa, tetapi mereka yang masih bersikeras akan diasingkan dari kerajaan. Akhir yang bijaksana. Sejak saat itu, tidak ada lagi kekacauan di kerajaan padang pasir. Abu Nawas sekali lagi membuktikan kecerdikannya dalam menyelesaikan masalah. Ia tidak hanya menggunakan hukum, tetapi juga logika dan akal sehat untuk membuat orang-orang menyadari kesalahan mereka sendiri. Dan tentu saja, setelah kejadian itu, tidak ada lagi orang yang berani melawan hukum alam di kerajaan tersebut. Pada suatu hari di kerajaan padang pasir, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah muram. Kerajaan yang dahulu makmur kini mulai goyah karena para pedagang mengeluh tentang pajak tinggi, pungli, dan aturan yang tidak masuk akal. Semua ini terjadi karena para menteri yang diangkat hanya sibuk memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan rakyat. Bagaimana bisa kerajaan yang kaya raya ini justru membuat rakyatnya menderita? Keluh sang raja kepada para penasihatnya. Namun, tak satu pun dari mereka berani menjawab dengan jujur. Semua hanya menundukkan kepala, takut kena amarah raja. Hingga akhirnya, sang raja teringat pada seseorang yang selalu punya cara unik untuk menyelesaikan masalah. Abu Nawas. "Abu Nawas, panggil dia segera," titah sang raja. Tak lama, Abu Nawas pun datang dengan senyum khasnya. "Salam sejahtera, Baginda Raja. Ada masalah apa yang membuat Baginda tampak lebih tua 3 tahun dalam sehari?" Abu Nawas berkelakar. Sang raja menghela napas panjang. "Abu Nawas, para pedagang mengeluh. Para menteri hanya sibuk mengisi perut mereka sendiri. Aku ingin mengganti mereka, tapi aku butuh alasan yang tepat. Jika aku memecat mereka tanpa alasan yang jelas, aku akan dianggap sewenang-wenang." Mata Abu Nawas berbinar. Ia tersenyum penuh arti. "Baginda, saya punya ide. Tapi mohon beri saya waktu 3 hari untuk menyiapkan semuanya." Sang raja mengangguk setuju. Hari pertama, perjamuan mewah para menteri. Abu Nawas menyuruh para pelayan istana mengadakan jamuan mewah khusus untuk para menteri. Meja dipenuhi daging kambing panggang, roti madu, susu unta, dan kurma terbaik dari oasis. Para menteri datang dengan perut kosong dan nafsu makan besar. Namun, Abu Nawas menyuruh para pelayan menghidangkan makanan dengan piring emas yang berukuran sangat besar. Karena terlalu besar, makanan sulit dijangkau dan setiap kali mereka mencoba mengambil makanan, tangan mereka terpeleset dan makanan jatuh ke lantai. "Wahai Abu Nawas,
Piring ini terlalu besar dan sulit digunakan, protes salah satu menteri dengan mulut yang masih mengunyah. Abu Nawas hanya tersenyum. Bukankah kalian suka sesuatu yang besar? Pajak besar, upeti besar, dan kantong besar untuk menampung uang rakyat. Para menteri terdiam, sementara raja mulai mengerti kemana arah permainan ini. Hari kedua, ujian kecerdikan para menteri. Pada hari kedua, Abu Nawas mengumpulkan para menteri di halaman istana. Ia meletakkan seekor unta di tengah-tengah mereka dan berkata, "Barang siapa bisa membuat unta ini duduk dengan satu perintah tanpa menyentuhnya, dialah yang paling layak menjadi menteri." Para menteri mencoba berbagai cara. Ada yang membujuk unta dengan makanan, ada yang mengancam, bahkan ada yang membaca mantra. Namun, sang unta tetap berdiri tegak seperti batu. Akhirnya, Abu Nawas maju dan berbisik di telinga unta, "Kalau kau tidak mau duduk, aku akan mengangkatmu menjadi menteri." Dengan segera, unta itu langsung duduk. Raja tertawa terbahak-bahak. "Apa yang kau bisikkan padanya, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Saya hanya mengatakan kalau dia tidak duduk, saya akan menjadikannya menteri." Rupanya, unta pun lebih pintar dari para menteri kita, Baginda. Para menteri pucat pasi, sementara para pengawal dan rakyat yang menyaksikan tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, keputusan raja. Pada hari ketiga, Abu Nawas membawa para pedagang kerajaan ke istana. Mereka diminta membawa barang dagangan mereka, kain sutra, rempah-rempah, dan perhiasan. Di hadapan raja, Abu Nawas meminta para menteri menilai harga barang-barang itu. Tanpa berpikir panjang, mereka menyebut harga yang amat tinggi. Ini adalah sutra biasa, tapi mereka bilang harganya setara dengan emas, kata salah satu pedagang. Rempah-rempah ini bisa dibeli murah di pasar, tapi mereka menyebut harga yang membuat orang miskin tidak bisa membelinya, keluh pedagang lain. Raja mengangguk dan akhirnya mengumumkan keputusan. "Aku telah melihat sendiri bahwa para menteriku tidak bijaksana, tamak, dan hanya memikirkan kantong sendiri. Dengan ini, aku mencopot kalian dari jabatan dan mengganti kalian dengan orang yang benar-benar bijaksana." Para menteri yang serakah akhirnya diusir dari istana, sementara rakyat bersorak gembira.